Dalam tafsir kabir jilid 9 surah Al-Qadar, Khalifah Islam Khalifatul Masih As-Sani Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa Lailatul Qadar adalah malam bertemunya dua janji, yakni janji Tuhan dan hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saiful Huda Channel. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas berkaitan dengan kajian fikih. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kita sekarang sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hari-hari khusus karena di malam-malam ganjilnya terdapat suatu karunia Allah Subhanahu wa taala dan pengabulan doa yang biasa kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Walaupun momennya sudah agak telat, seharusnya video ini dibuat beberapa hari yang lalu, tapi karena video dukhan yang sebelum ini cukup memakan energi dan waktu dalam persiapannya, sehingga tentang Lailatul Qadar ini sedikit agak terlambat. Nah, alhamdulillah dalam hari ini saya bisa membuat video ini, bisa menyajikan video ini kepada pemirsa semua. Namun alhamdulillah sudah banyak juga yang membuat konten tentang Lailatul Qadar, baik itu melalui video maupun tulisan. Nah, dalam video ini saya mencoba mencari sisi lain, menampilkan sisi lain dari Lailatul Qadar yang mungkin juga sudah pernah disampaikan sebelumnya. Dan referensi utama saya di dalam hal ini adalah tafsir kabir jilid 9 surah Al-Qadar, kemudian Al-Fazal dan video Mufti Silsilah dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam video ini, dan seperti biasa saya akan menampilkan dalam bentuk pertanyaan dengan harapan supaya lebih mudah untuk dipahami begitu. Nah, baiklah kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Apakah Lailatul Qadar itu dan apa keistimewaannya? Berkaitan dengan Lailatul Qadar disebutkan juga di dalam surah Al-Qadar dan di berbagai hadis-hadis. Di dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Dan apakah engkau mengetahui apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka mengenai segala perintah, damai hingga fajar terbit. Di dalam surah ini dibahas tentang Lailatul Qadar dan juga keistimewaannya. Dari segi bahasa, qadar berarti yang ditetapkan, kudrat atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, takdir juga bisa dan sebagainya. Sehingga Lailatul Qadar adalah malam yang ditetapkan atau malam yang ditakdirkan, dan juga malam ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kudrat atau kekuasaannya. Lalu apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di malam ini sehingga dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? yakni 1000 bulan sekitar 83 tahun. Dan 83 tahun ini bisa disebut juga jumlah umur manusia. Dengan kata lain, apabila seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, maka itu lebih baik baginya dibandingkan seluruh hidupnya, dibandingkan seumur hidupnya. Nah, kenapa demikian? Nah, oleh karena itu silahkan simak videonya sampai akhir, saya akan menjelaskan tentang ini. Di dalam surah ini sebetulnya bukan hanya dibahas tentang Lailatul Qadar yang biasa kita jumpai atau kita dengar dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam surah ini juga dibahas bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang ditakdirkan untuk turunnya Al-Quran, untuk turunnya para nabi dan sebagainya. Namun dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang Lailatul Qadar yang biasa kita jumpai di dalam hadis yang berkaitan langsung dengan bulan Ramadan,
Mungkin untuk pembahasan yang lain bisa kita sampaikan nanti di dalam kajian tafsir berkenaan dengan surat Al-Badr ini. Dalam Tafsir Kabir jilid 9 surah Al-Qadar, Khalifah Islam Khalifatul Masih As-Sani Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Lailatul Qadar adalah malam bertemunya dua janji, yakni janji Tuhan dan hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari hambanya berupa puasa di bulan Ramadan. Nah, sebagai balasannya Allah taala juga berjanji berupa pengabulan doa. Seolah-olah Allah Ta'ala berkata bahwa apabila kalian berpuasa di bulan Ramadan sambil mengingat janji-janji kalian, maka sebagai jawabannya, aku akan turun di salah satu malam, di malam-malam terakhir bulan Ramadan, dan akan mengumumkan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa apabila hamba-hambaku, apabila umat manusia, umat muslim beribadah dan berpuasa di bulan puasa sebagai bentuk penyempurnaan janjinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun akan mengingat janjiku dan menyempurnakannya berupa Lailatul Qadar. Pada malam yang dijanjikan dan ditakdirkan itu, yakni pada malam Lailatul Qadar itu, aku akan turun dari langit dan akan mengumumkan, mintalah apa yang ingin engkau minta kepadaku, maka aku akan kabulkan gitu. Nah, jadi salah satu keistimewaan yang luar biasa dari Lailatul Qadar ini adalah pengabulan doanya. Lalu timbul pertanyaan, doa apa yang harus diminta di malam Lailatul Qadar? Nah, di dalam riwayat kita temukan bahwa berkaitan dengan Lailatul Qadar, Hazrat Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, jika aku mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha mulia, engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Nah, pada dasarnya tingkat tertinggi doa seseorang adalah ketika dia memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahannya di singgasana ilahi. Kemudian doanya dikabulkan dan hatinya dibersihkan dari dosa dan noda. Nah, Khalifah Islam Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala suatu kali dalam khutbah Jumat untuk menjelaskan tentang ini memberikan sebuah permisalan. Beliau bersabda bahwa seorang anak kecil yang kotor, yang dari hidungnya keluar ingus, yang dari matanya keluar kotoran yang menumpuk di wajahnya dan pakaiannya kotor, maka tidak akan ada yang ingin memangkunya. Namun sebaliknya, apabila anak itu ingus dan mukanya dibersihkan, lalu ia dimandikan, kemudian dia dipakaikan pakaian yang bersih, maka setiap orang akan ingin merangkulnya, setiap orang akan ingin menggendong dan bahkan memangkunya begitu. Nah, ini jugalah keadaan ruh manusia. Apabila ruh manusia sedemikian rupa kotornya, berlumur dosa, maka Allah Ta'ala pun tidak akan ingin merangkul ruh semacam itu, apalagi diletakkan di pangkuan kasih sayang dan rahmatnya begitu. Nah, kemudian beliau bersabda, jika manusia dari hasil istighfar, doa-doa, ampunan yang dipanjatkannya sehingga dia diampuni dan ruhnya bersih dari lumuran dosa, maka dia akan terangkat dalam pandangan ilahi. Dia akan terangkat dalam pandangan kasih sayang ilahi, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ruhnya dan meletakkan di pangkuan kasih sayang dan mahabbatnya. Nah, itulah sebabnya kita diperintahkan untuk memohon doa ampunan apabila menjumpai malam Lailatul Qadar, bukan doa-doa yang tujuannya untuk kepentingan duniawi atau doa-doa lainnya. Dan ini jugalah sebabnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik dari seluruh umur manusia. yakni ketika seorang hamba mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka ruhnya akan disucikan dan akan berada dalam pangkuan kasih sayang dan mahabbat ilahiyah.
dalam pangkuan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya yang di masa lalu dia lakukan akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu keistimewaan Lailatul Qadar yang kita jumpai di hadis-hadis adalah pengampunan dosa yang kita perbuat di masa lalu. Nah, jika seseorang sudah bersih dari dosa dan ruhnya berada di pangkuan kasih sayang ilahi, maka hidupnya dan rohaninya akan mengalami suatu inqilab, mengalami suatu revolusi hakiki, sehingga di masa depan dia akan melakukan apapun demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menghindari dosa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan Lailatul Qadar itu datang? Apakah setiap orang sama waktu Lailatul Qadarnya? Di dalam riwayat diceritakan bahwa suatu kali Rasulullah SAW iktikaf dari semenjak awal bulan Ramadan. Setelah 10 hari pertama berlalu, maka beliau diberitahu Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar akan datang kemudian. Kemudian beliau duduk iktikaf lagi. Kemudian berlalu lagi 10 hari yang kedua. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu beliau bahwa Lailatul Qadar akan datang kemudian. Nah, kemudian beliau duduk lagi iktikaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu beliau tentang malam yang pasti atau malam yang ditetapkan sebagai malam Lailatul Qadar. Nah, beliau pergi keluar untuk memberitahukan kepada para sahabat tentang waktu itu, tapi ketika beliau keluar, beliau menjumpai 2 orang yang sedang berkelahi dan beliau sibuk melerai orang itu sehingga beliau lupa atau dibuat lupa kapan malam yang ditetapkan sebagai malam Lailatul Qadar itu yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada beliau. Nah, dan ini ada hikmahnya, nanti di bawah akan saya sampaikan. Nah, sebagaimana beliau bersabda di dalam hadis, inni ra'aitu Lailatul Qadri wa inni nusituha wa innaha fil ashril awakhir fi witri. Artinya, sesungguhnya aku melihat Lailatul Qadar kemudian aku dibuat lupa, maka carilah ia di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Dari riwayat ini dapat kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar datang pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mulai dari 21, 23, 25, 27 Ramadan. Dan jika puasa 30 hari maka juga di tanggal 29 Ramadan, pada malam 29 Ramadan. Nah, pada umumnya menurut pengalaman aulia Allah, pengalaman wali-wali Allah dan orang-orang suci, Lailatul Qadar datang pada umumnya pada malam 27 Ramadan. Namun ini bukan suatu keharusan, bisa jadi juga di tanggal-tanggal lain begitu. Hanya saja pada tanggal 27 inilah kebanyakan aulia Allah, kebanyakan wali Allah dan orang-orang suci mendapatkan Lailatul Qadar begitu. Nah, karena biasanya pada 27 Ramadan seorang mu'takif atau orang yang iktikaf sampai pada puncak ibadahnya, sehingga sebagai hadiah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Lailatul Qadar begitu. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan apakah setiap orang sama waktu Lailatul Qadarnya? Nah, dapat saya jawab di sini bahwa setiap orang tidak sama waktu mendapatkan Lailatul Qadarnya. Karena memang tidak ada tanggal pasti yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, karena beliau seperti yang disampaikan di atas tadi bahwa beliau lupa atau dibuat lupa tentang itu. Nah, sehingga beliau SAW memerintahkan untuk mencarinya, untuk mencari malam Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini waktunya. Jadi tidak ada setiap orang tidak sama di dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengetahui bahwa kita mendapat malam Lailatul Qadar? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwa Lailatul Qadar waktunya tidak sama untuk setiap orang. Maka untuk mengetahui apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar, dapat saya sampaikan bahwa dari antara malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, apabila seseorang merasakan pengabulan doanya, Allah Ta'ala sedang menampakkan kasih sayang dan mahabbatnya kepadanya, kepada orang itu, hidupnya berubah mengalami inkilab hakiki, mengalami revolusi hakiki, revolusi ruhani hakiki, maka malam itu adalah malam Lailatul Qadar baginya. Nah, inilah cara kita mengetahui bahwa kita mendapat Lailatul Qadar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa Rasulullah SAW dibuat lupa tentang malam yang sudah ditetapkan untuk Lailatul Qadar? Apakah hikmahnya? Sebagaimana hadis yang sudah disampaikan di atas, bahwa Rasulullah SAW ketika ingin memberitahu sahabat tentang malam Lailatul Qadar,
maka beliau lupa atau dibuat lupa karena melerai dua orang yang sedang berkelahi. Nah, sehingga beliau memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, dalam lupanya beliau itu sebetulnya terdapat suatu hikmah ilahiyah. Dalam sebuah video saya pernah menyampaikan tentang setiap ucapan dan tindakan Rasulullah SAW adalah wahyu ilahi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 45, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan ia tidak berkata-kata menurut kehendak nafsunya, itu tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, dalam hal Lailatul Qadar ini pun lupanya Rasulullah SAW itu atau Rasulullah SAW dibuat lupa juga merupakan wahyu ilahi atau di bawah pengaruh wahyu ilahi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membuat beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan melakukan suatu kekeliruan kecil begitu demi menyempurnakan syariat. Nah, untuk penjelasan lengkapnya silahkan simak video yang saya buat itu, linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang apa hikmahnya beliau dibuat lupa tentang malam Lailatul Qadar ini? Nah, dapat saya sampaikan bahwa mujahadah atau kerja keras atau perjuangan adalah suatu elemen penting dalam kehidupan manusia. Bukan hanya kehidupan rohani, dalam kehidupan jasmani pun atau kehidupan duniawi pun mujahadah atau perjuangan ini juga merupakan elemen penting. Untuk mencapai kemajuan jasmani atau duniawi pun kita harus bermujahadah atau berjuang untuk meraihnya begitu. Nah, apalagi untuk mencapai kemajuan rohani kita harus lebih keras lagi dalam bermujahadah. Nah, seandainya saja Rasulullah SAW tidak lupa dan kita mengetahui malam pasti atau malam waktu yang telah ditentukan itu dan waktu datangnya Lailatul Qadar itu, maka bisa jadi kita akan malas-malasan gitu dan tidak mau bermujahadah, tidak mau berusaha. Ya sudah, waktunya sudah jelas, di situ saja kita berdoa begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu. Nah, dengan lupanya Rasulullah SAW ini, maka kita diharuskan bermujahadah sekurang-kurangnya dalam 10 hari terakhir untuk meraih malam Lailatul Qadar ini. Dan itulah salah satu tujuan dari i'tikaf, karena dalam i'tikaf kita lebih fokus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul putus hubungan dengan dunia gitu. Namun jangan dipahami juga bahwa kita hanya perlu bermujahadah atau berusaha di 10 hari terakhir saja begitu. 20 hari terakhir pertama lalai-lalai saja. Tidak seperti itu juga. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa di dalam tafsir Kabir diterangkan bahwa Allah Ta'ala dan hambanya sama-sama berjanji. Janji hambanya adalah berpuasa di bulan Ramadan, tentunya puasa yang benar-benar puasa yang dihiasi dengan ibadah-ibadahnya. Sedangkan janji Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghadiahi Lailatul Qadar yang di dalamnya terdapat pengabulan doa yang khas. Oleh karena itu, sebetulnya kita harus bermujahadah dari awal bulan Ramadan masuk. Namun di 10 hari terakhir kita harus meningkatkan lagi mujahadah kita sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yaitu salah satunya dengan cara i'tikaf gitu. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah pada malam Lailatul Qadar harus ada hujan? Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan apa yang beliau lihat di malam Lailatul Qadar, bahwa di malam Lailatul Qadar beliau melihat hujan gerimis. Ini pemandangan yang beliau lihat Lailatul Qadarnya beliau begitu. Namun menjadikan ini landasan bahwa setiap Lailatul Qadar itu harus ada hujan, harus ada hujan gerimis, ini juga tidak benar. Mufti Islam menyampaikan hal ini di dalam video Fikih Masail tentang ini. Nah, setiap orang memiliki Lailatul Qadar yang berbeda-beda seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pemandangan-pemandangan tertentu, dan ada juga yang tidak. Itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanggal 27, ada yang tanggal 23, ada yang tanggal 25 dan sebagainya. Namun yang pasti adalah ketika seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan merasakan pengabulan doa dan perlakuan khusus Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dan rahmat dan mahabbatnya begitu. Nah, inilah ciri-ciri malam Lailatul Qadar seperti mana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tidak harus hujan. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan suatu pemandangan, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan itu. Nah, mudah-mudahan ini
dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jazakumullah hasanal jaza. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.